Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok Edelweiss yang terdiri dari 4 orang, yaitu Bibi Natasha, Divanisa, Nabila Agustin dengan saya sendiri, dan Mutia Agustina. Dan kami akan membacakan apa itu teks editorial. Teks editorial. Definisi teks editorial disebut juga tajuk rencana, dan biasanya teks editorial terletak di bagian tengah surat kabar. Teks editorial adalah teks yang dituliskan oleh redaktur media massa yang berisikan pendapat, pandangan umum, maupun reaksi mengenai suatu peristiwa atau kejadian yang baru saja terjadi atau sedang menjadi sorotan dan bahkan jadi bahan pembicaraan masyarakat. Lanjut, tentunya teks tersebut berisi tentang berita aktual yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Isu yang diangkat pun bervariasi, dapat berupa isu sosial, politik, budaya, ataupun ekonomi. Contohnya, seperti berita yang sedang ramai tentang Bejorkah, hacker yang membantu Verdi Sambo dan BBM. Tujuan teks editorial yaitu 1. Bertujuan untuk mengajak pembaca untuk ikut berpikir tentang isu aktual yang sedang viral. 2. Untuk memberikan opini atau pandangan redaksi atau pembaca terhadap isu yang sedang berkembang. Fakta dibagi menjadi 2, yaitu fakta umum dan fakta khusus atau spesifik. Fakta umum yaitu mengungkapkan kebenaran yang berlaku sepanjang zaman sejak dahulu sampai sekarang. 2. Fakta khusus atau spesifik, yaitu kebenaran yang berlaku dalam periode tertentu. Ciri-ciri opini teks editorial yaitu 1. Belum terjadi (baru rencana). 2. Berupa pendapat. 3. Bersifat subjektif. 4. Keterangannya belum jelas. Struktur teks editorial. 1. Pernyataan pendapat atau tesis. Berisi sudut pandang penulis terhadap permasalahan yang diangkat, berupa pernyataan atau teori yang diperkuat oleh argumen. 2. Argumentasi. Bentuk alasan atau bukti yang digunakan untuk memperkuat tesis bisa berupa pernyataan umum, data hasil penelitian, pernyataan para ahli atau fakta-fakta yang dapat dipercaya. 3. Penegasan ulang pendapat. Berisi pernyataan kembali atas pendapat yang ditunjang oleh fakta-fakta dalam bagian argumentasi. Teks editorial sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya banyak ditemui dalam majalah, surat kabar, atau media online. Teks editorial disebut sebagai sebuah artikel dalam surat kabar, pendapat, pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa yang aktual. Ciri-ciri teks editorial sebagai berikut. Pertama, topik tulisan teks editorial selalu hangat atau sedang berkembang dan dibicarakan secara luas oleh masyarakat, bersifat aktual dan faktual. Yang kedua, teks editorial bersifat sistematis dan logis. Yang ketiga, teks editorial merupakan sebuah opini atau pendapat yang bersifat argumentatif. Yang keempat, teks editorial menarik untuk dibaca karena ditulis dengan menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Kaidah kebahasaan teks editorial. Adverbia yang digunakan pada umumnya berupa adverbia kuantitatif. Menggunakan kata keterangan atau adverbia, contohnya biasanya, sering, jarang, dan lain-lain. Menggunakan verba material, yaitu merupakan jenis verba yang menyatakan siapa yang dibicarakan, contohnya menulis, menanggapi, menggunakan, dan lain-lain. Menggunakan verba rasional, verba ini berfungsi untuk menghubungkan antara subjek dengan pelengkap. Dengan begitu, struktur kalimatnya adalah subjek plus verba rasional. Menggunakan kata verba mental, yaitu merupakan suatu jenis verba yang bermakna tanggapan atau reaksi dari suatu perbuatan, peristiwa, keadaan, ataupun keberadaannya. Menggunakan konjungsi, yaitu merupakan kelas kata yang berfungsi untuk menghubungkan baik antara kata, frasa, maupun kalimat. Menggunakan kalimat yang singkat, padat, jelas, dan tentunya tidak berbelit dan tujuan agar mudah dipahami. Contoh teks editorial adalah sebagai berikut.
Berdasarkan fungsinya, konjungsi terbagi menjadi 3. Konjungsi intra kalimat, contohnya sedangkan, tetapi, melainkan, dan lain-lain. Misalnya, bukan Duyong yang memakan donat itu. Konjungsi antar kalimat, contohnya akan tetapi, di samping itu, dan lain-lain. Misalnya, walaupun dalam kesibukan sehari-harinya akan tetapi nilai. Konjungsi korelatif, contohnya baik maupun tidak hanya, tetapi juga demikian sehingga. Misalnya, baik Hyun Suk maupun Jihon sama-sama merupakan leader dari grup K-pop Kyushu.